Oke teman-teman investor, mari kita bongkar satu emiten yang cukup unik hari ini. Kita akan lihat dari dekat PT Krida Jaringan Nusantara, kode sahamnya KJN. Kenapa unik? Karena ini pemain logistik yang ukurannya kecil banget, tapi bermain di pasar Indonesia yang super besar. Disinilah teka-tekinya dimulai. Langsung aja ke pertanyaan utamanya yang paling krusial. Saham sekecil ini sebetulnya harta karun tersembunyi atau malah cuma jebakan berisiko tinggi buat investor yang lengah? Yuk kita coba cari jawabannya bersama. Pertama-tama, kita kenalan dulu. Siapa sih sebenarnya perusahaan ini dan seberapa besar skala permainan mereka? Ini penting untuk tahu kita sedang berhadapan dengan ikan jenis apa. Nah, ini dia wajahnya, KJN Express. Mungkin sebagian dari Anda pernah dengar, bisnis mereka ya itu, bisnis yang kita semua tahu, jasa logistik dan pengiriman paket. Sekarang, ini angka yang harus Anda perhatikan baik-baik. Kapitalisasi pasarnya cuma 60 miliar rupiah. Kecil banget. Dalam dunia saham, ini masuk kategori saham microcap, atau bahkan ada yang bilang nanocap. Ini bukan cuma label ya, ini adalah penanda karakternya. Jadi, apa sih saham nanocap itu? Gampangnya, bayangin aja Anda naik perahu kecil di tengah lautan yang bergejolak. Kalau anginnya lagi bagus, bisa melesat kencang. Tapi kalau kena badai sedikit aja, guncangannya bakal terasa banget. Risiko dan potensi keuntungannya sama-sama ekstrim. Oke, sekarang kita coba pakai kacamata seorang investor yang optimis, atau biasa disebut the bull. Apa sih yang mereka lihat di KJN? Kenapa mereka berani bertaruh di saham sekecil ini? Nah, ini dia senjata utama mereka. Manajemen dan juga para investor optimis melihat ada satu gelombang raksasa yang bisa ditunggangi, yaitu tren e-commerce di Indonesia. Logikanya kan sederhana ya, semakin banyak orang belanja online, semakin banyak paket yang butuh diantar. Inilah angin segar yang diharapkan bisa mendorong bisnis KJN. Dan optimisme itu ada sedikit buktinya. Coba kita intip data arus kas operasi mereka. Lihat perubahannya yang drastis. Dari yang tadinya bakar duit minus 1,1 miliar di 2021, mereka berhasil membalikannya jadi positif di 2022 dan terus tumbuh di 2023. Ini sinyal yang sangat penting. Artinya mesin utama bisnis mereka sudah mulai menghasilkan uang tunai. Pertumbuhan 88% di arus kas operasi pada tahun 2023 itu bukan angka yang bisa dianggap remeh. Ini menunjukkan ada perbaikan nyata di sisi operasional dari tahun ke tahun. Buat investor yang jeli, ini bisa jadi lampu hijau pertama yang mereka lihat. Oke, cukup dengan sisi optimisnya. Sebagai investor yang bijak, kita harus seimbang. Sekarang kita ganti kacamata. Pakai kacamata investor pesimis atau the bear. Apa saja lampu merah dan data-data mengkhawatirkan yang mereka lihat? Nah, ini dia tamparan kerasnya. Walaupun arus kasnya membaik, laporan keuangannya menunjukkan cerita yang berbeda. Pendapatan mereka anjlok 38% dan laba bersihnya, amblas lebih parah lagi sampai 72%. Ini kan aneh, ada kontradiksi besar di sini. Arus kas positif, tapi laba malah hancur. Kutipan dari riset ini merangkum masalahnya dengan sangat tepat. Dibilang labanya tipis, goyangannya kencang, dan selalu rentan sama perubahan zaman. Ini gambaran risiko yang, jujur, cukup menakutkan. Ini lampu merah berikutnya yang gak bisa kita abaikan. Sahamnya pernah disuspensi sama bursa. Artinya apa? Artinya pergerakan harganya dianggap gak wajar, terlalu liar, sampai regulator harus turun tangan. Bagi investor, ini adalah sinyal ketidakpastian yang sangat tinggi. Sekarang pegangan, kita lihat valuasinya. P/E ratio-nya 1883 kali. Ini artinya apa? Artinya pasar menghargai saham ini hampir 1900 kali lipat dari laba tahunannya. Atau gampangnya gini deh, kalau Anda beli perusahaannya, Anda butuh 1883 tahun untuk balik modal cuma dari labanya saja. Ini valuasi yang luar biasa mahal, apalagi untuk perusahaan yang labanya sedang anjlok. Terakhir, jangan lupakan risiko bisnisnya itu sendiri. Mereka mengakui ada risiko barang telat, salah kirim, pencurian, bahkan kebakaran. Belum lagi tantangan untuk terus menekan biaya operasional di industri yang persaingannya sangat ketat. Ini adalah pertarungan harian mereka. Nah, setelah kita bedah kedua sisinya, sisi terang dan sisi gelapnya, sekarang semua informasi ada di depan mata Anda. Sebagai investor, Anda sekarang sedang berdiri di sebuah persimpangan. Jadi, inilah inti teka-tekinya. Di satu sisi, ada cerita indah tentang potensi dari e-commerce dan arus kas yang mulai membaik. Tapi di sisi lain,
Ada fakta pahit tentang kinerja keuangan yang anjlok, harga saham yang liar, dan valuasi yang super mahal. Dua narasi yang saling bertolak belakang. Dan kesimpulan dari analis ini jadi penutup yang sangat pas. Potensi masa depan itu memang ada, tapi itu masih sebatas cerita. Cerita indah itu belum benar-benar tercermin di laporan keuangan mereka. Perusahaan ini butuh perubahan struktural yang fundamental agar harapan itu bisa jadi kenyataan. Jadi, pertanyaan terakhir saya kembalikan ke Anda. Setelah melihat semua data ini, Anda ada di tim mana? Tim optimis yang melihat potensi tersembunyi? Tim pesimis yang melihat semua risikonya? Atau Anda lebih memilih jadi penonton yang bijak, menunggu dan melihat dari pinggir lapangan? Jawaban Anda akan mencerminkan filosofi investasi Anda sendiri.